kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kericuhan terjadi di LP Narkotika Muara Beliti Musirawas. Warga binaan serang petugas dan sempat menguasai lapas. Diduga karena korsleting listrik dari pendingin ruangan yang lupa dimatikan, kantor Lonsum di Palembang terbakar habis. Diduga sopir mengantuk, mobil menghantam pembatas jembatan layang Jakabaring, Palembang. Kita ke informasi pertama, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti Kabupaten Musirawas membuat rusuh di lapas. Sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan dan sempat menguasai lapas. Polisi sudah banyak yang mundur ini. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti Kabupaten Musirawas pada Kamis sekitar pukul 9 pagi. Diduga kerusuhan bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara, menyampaikan merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Semua ruangan di lapas dikabarkan dikuasai napi, sementara polisi masih berupaya bergerak masuk untuk melakukan pengamanan. Polisi juga menutup akses jalan di depan Lapas Narkotika Muara Beliti. Belum diketahui pasti penyebab dari kerusuhan tersebut. Informasi lain, sebuah kantor perusahaan perkebunan di Palembang terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari pendingin ruangan yang lupa dimatikan. Suara dentuman disertai kobaran api dengan cepat meluas membakar lantai 2 bangunan kantor perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan PT London Sumatera Indonesia yang berada di Jalan Veteran Kota Palembang pada Rabu malam. Api cepat menjalar ke seluruh ruangan yang berada di lantai 2 akibat banyaknya benda yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api yang telah menjalar ke bagian atap. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan oleh Damkar Kota Palembang untuk memadamkan api. Api baru bisa padam sekitar 1,5 jam kemudian dan melibatkan 80 personel. Api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu ruangan yang berada di lantai 2. Diduga timbulnya percikan api dari air kondisioner atau pendingin ruangan yang lupa dimatikan, sehingga terjadi korslet dan menimbulkan kebakaran. Kami langsung ke sini dan menghubungi pemadam, kemudian segera dilaksanakan pemadaman. Itu dari lantai berapa, Bang? Lantai 2. Lantai 2, Bang, ya. Ini untuk kondisi kantor ini sendiri seperti apa sekarang, Bang? Kondisi alhamdulillah untuk api sudah mulai bisa dipadamkan. Untuk korban jiwa alhamdulillah terdeteksi mudah-mudahan nihil. Tapi akan kami cek kembali. Kemudian untuk kerugian masih belum bisa ditaksir. Selama proses pemadaman, petugas menutup akses menuju veteran agar petugas dapat leluasa memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Masih tentang kebakaran, karena korsleting listrik sebuah rumah panggung yang ditinggal pergi pemiliknya di Desa Talang Pipa, Kabupaten Pali ludes terbakar. Api dengan cepat melahap seluruh rumah yang terbuat dari bangunan semi permanen. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung yang berada di kawasan Desa Talang Pipa, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali pada Rabu dini hari. Api dengan cepat melahap rumah dengan bangunan semi permanen itu. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena ditinggal pergi pemiliknya. Berdasarkan keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari salah satu ruangan yang ada di dalam rumah milik Warijan tersebut. Dalam waktu singkat, api membesar dan menjalar ke seluruh bangunan. Kuat dugaan kebakaran kali ini disebabkan karena korsleting listrik. Petugas damkar yang datang menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran.
Ya, alhamdulillah kan dibantu dengan warga. Lalu kemudian datang rombongan damkar dari Pertamina, dari Pemda, BPBD, ada juga tim LN yang ngecek kan, juga ada kemudian Polres juga ngecek. Meskipun api berhasil dipadamkan, namun tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, remaja berusia 17 tahun dikeroyok oleh sejumlah teman wanitanya di Kabupaten Banyuasin. Diduga perkelahian dipicu saling sindir pelaku dan korban di media sosial. Akibat kejadian ini, korban sempat dirawat di rumah sakit dan telah melaporkan kasusnya ke polisi. Pengeroyokan remaja perempuan terjadi di Kabupaten Banyuasin. Korban dikeroyok 4 orang teman wanitanya hingga menderita lebam dan memar di bagian kepala serta punggungnya. Pengeroyokan ini diduga dipicu saling sindir keduanya di media sosial. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial AZ, remaja berusia 17 tahun ini sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum terjadi pengeroyokan, para pelaku menjemput korban di rumahnya dan korban pulang pada malam hari di tanggal 3 Mei lalu. Pihak keluarga sangat menyesalkan kejadian ini, mengingat korban dan para pelaku masih berusia di bawah umur. Pihak keluarga telah melaporkan ke-4 terduga pelaku ke Polda Sumatera Selatan. Inilah seperti itu, ini sudah menyangkut tentang keamanan dan kenyamanan di lingkungan, khususnya di masyarakat ya. Jadi sudah satu penganiayaan dan pembulian saya lihat seperti itu. Jadi kita menginginkan pemerintah, khususnya aparat kepolisian untuk segera mengusut agar tidak ada lagi yang namanya kejadian seperti ini dan ada lagi korban. Keluarga berharap polisi dapat memproses laporan korban dan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, polisi ringkus pencuri sepeda motor milik warga negara asing asal Rusia. Pelaku ternyata telah curi sepeda motor di 30 lokasi berbeda. Aksi pencurian ini dilakukan Galih Adrian di Banyuasin. Ini merupakan satu dari puluhan aksi pencurian yang dilakukannya. Ia juga pernah melakukan aksi pencurian sepeda motor terhadap warga negara asing asal Rusia. Saat itu korban atas nama Konstantin Bazrov hendak melakukan perjalanan ke Danau Toba beberapa waktu lalu. Unit 2 Jatanras Polda Sumsel terpaksa menghadiahi kaki pelaku dengan timah panas. Ini lantaran pelaku mencoba melawan saat hendak diamankan. Pelaku ternyata merupakan residivis kambuhan. Dari interogasi polisi, pelaku mengaku telah mencuri sepeda motor di 30 tempat. Namun kasus ini masih akan terus dikembangkan polisi untuk mengungkap tempat lainnya. Pada saat kita lakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan. Jadi pasti kita ambil tindakan tegas yang terus. Siap. Pengakuannya berapa kali, Bang? Kalau pengakuan 30 yang sudah kita dapat laporan polisinya itu baru 8. Baru 8. Jadi masih kita cari lagi laporannya. Berarti masih pengembangan, Bang? Masih pengembangan lagi. Rata-rata aksi dia ini di Palembang atau di luar juga? Ada temannya, 2 lagi. Ada temannya juga. Saat ini polisi tengah melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut karena diduga pelaku melakukan pencurian sepeda motor sudah puluhan kali. Pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.